Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasulahu ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahji ila yaumin qiyamati amma ba'd. Yaqulu Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وقال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في حديثه اتق الله حيثما كن وأتبع سيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. وقال rahimallahu walidan a'ana waladahu ala birrihi. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat subuh dan kajian Masjid Al-Ikhlas Perumahan Villa Anggrek yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, marilah kita senantiasa memanjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang telah Allah karuniakan kepada kita, sehingga pada pagi hari ini alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan kembali oleh Allah untuk menjalankan segala aktivitas, segala rutinitas dan kewajiban kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus di pagi hari ini alhamdulillah kita bisa melaksanakan salat subuh secara berjamaah di masjid yang kita cintai ini, kemudian dilanjutkan dengan thalabul ilmi. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada pagi hari ini senantiasa mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala, dan semoga menjadi bagian amal soleh kita yang diterima oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tidak lupa kita haturkan kepada uswatun hasanah kita, suri tauladan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat serta umat beliau yang tetap istiqamah di atas jalan kebenaran hingga yaumul qiyamah. Semoga kelak di hari kiamat kita semua bisa mendapatkan syafaat dari beliau sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat subuh dan kajian Masjid Al-Ikhlas yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kajian kita pada pagi hari ini kita akan melanjutkan kembali pembahasan kita di dalam membahas kitab Syu'abul Iman, yaitu cabang-cabang iman yang dikarang oleh Al-Imam Al-Baihaqi rahimahullahu ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita sudah memasuki cabang yang berikutnya, yaitu cabang yang ke-44 dengan judul Huququl Aulad wal Ahlin. Ya, rahimahullah ta'ala, beliau rahimahullah ta'ala memberikan judul tema cabang 44 ini adalah Huququl Aulad wal Ahlin. Itu kewajiban kita sebagai orang tua untuk memberikan hak kepada anak-anak kita. Karena bukan hanya kita sebagai orang tua yang memiliki hak untuk dipenuhi dan dijalankan oleh anak-anak kita, tapi kita pun punya kewajiban sebagai orang tua untuk memenuhi hak anak-anak kita. Kemudian beliau rahimahullah ta'ala mengutip firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang sudah masyhur, yang disebutkan di dalam surat At-Tahrim ayat yang ke-6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nasu wal hijarah 'alaiha malaikatun ghiladun syidad la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, qu anfusakum, jagalah diri kalian, peliharalah diri kalian, wa ahlikum, dan keluarga kalian.
Di ayat ini Allah tidak hanya memerintahkan kepada kita saja untuk menjaga diri kita, tetapi Allah Subhanahu wa taala juga memerintahkan kepada kita untuk menjaga siapa? Keluarga kita. Tentu keluarga di sini ya secara khusus yang dimaksud keluarga adalah pasangan kita dan anak-anak kita. Dari apa? Naron, dari api neraka. Waquduhan nas wal hijarah, yang mana bahan bakarnya itu adalah an-nas wal hijarah. Bahan bakar api neraka itu ada dua, jamaah sekalian. Yang pertama apa? An-nas, manusia. Allah tetapkan kita manusia waliyadzubillah sebagai bahan bakar api neraka. Berarti apa? Manusia akan ditempatkan oleh Allah ketika dia masuk ke dalam api neraka adalah di tempat yang paling dalam, paling bawah. Di antaranya adalah orang-orang munafik, seperti mana yang Allah sebutkan di dalam ayat yang lain, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik itu tempat mereka kelak di akhirat adalah fid darkil asfal, di bawah keraknya api neraka. Waliyadzubillah. Kenapa? Karena memang manusia itu adalah waquduha, yaitu sebagai bahan bakarnya api neraka. Kemudian bukan hanya manusia, Allah katakan waquduhan nasu wal hijarah. Kemudian yang kedua, yang Allah jadikan sebagai bahan bakar adalah siapa? Al-hijarah, yaitu batu. Ya, alaiha malaikatun ghiladun syidad. Yang mana di atas api neraka nanti ada malaikat-malaikat yang bengis, yang kejam, yang tidak pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, segala apapun yang Allah perintahkan kepada mereka kerjakan. Termasuk ketika Allah memerintahkan mereka untuk menyiksa penduduk-penduduk neraka, mereka laksanakan. Tidak ada belas kasihan di dalam diri mereka terhadap para penghuni-penghuni neraka. Jamaah sekalian yang rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari ayat ini dapat kita pahami bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak hanya menyuruh diri kita saja untuk menjaga diri kita dari api neraka. Tapi Allah Subhanahu wa taala juga memerintahkan kepada kita untuk menjaga keluarga kita, pasangan dan anak-anak kita dari api neraka, terutama anak-anak kita. Maka kemudian para ulama mengatakan perintah Allah di dalam ayat ini hukumnya adalah wajib. Al-amru yadullu 'alal wujub. Karena Allah menggunakan kalimat perintah. Jagalah. Ya. Para ulama di dalam sebuah kaidah mengatakan segala apapun yang Allah perintahkan di dalam Al-Quran maupun Rasulullah SAW perintahkan di dalam hadisnya yadullu 'alal wujub. Menunjukkan hukumnya wajib. Maka dari itu jamaah sekalian rahmatullah, ketika kita ditanya apa hak anak yang harus kita penuhi sebagai orang tua, tentu kita semua alhamdulillah sebagian besar di antara kita Allah karuniakan anak. Dan ini adalah sebuah kenikmatan. Allah mengatakan banyak di dalam Al-Quran ya, bahwasanya di antara bagian dari kenikmatan-kenikmatan yang Allah anugerahkan kepada kita adalah dengan dianugerahkannya kita anak. Ini adalah satu kenikmatan yang Allah anugerahkan kepada kita yang belum tentu Allah anugerahkan kepada orang lain. Banyak di luar sana orang yang sudah menikah bertahun-tahun tapi kemudian mereka tidak dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala anak. Maka bagi kita yang sudah dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala anak, maka sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah atas anugerah anak yang Allah berikan kepada kita ini, hendaklah kita jaga dengan sebaik-baiknya. Hendaklah kita penuhi hak-hak mereka sebagai bentuk kewajiban yang kita lakukan atas apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ditanya, apa hak-hak anak yang harus kita penuhi sebagai orang tua? Mungkin kebanyakan di antara kita sebagai orang tua, kebanyakan seringkali menjawabnya dengan mengatakan, saya sebagai seorang ayah sudah memenuhi hak mereka dengan memberikan mereka nafkah, dengan memberikan mereka tempat tinggal, dengan menyekolahkan mereka, dengan memberikan mereka tempat sekolah yang terbaik.
sekolah yang favorit, sekolah yang elit, sekolah yang mewah, walaupun tidak mepet sawah. Dengan memberikan mereka makanan-makanan dan minuman-minuman yang lezat, makanan-makanan dan minuman yang kekinian, dengan memberikan mereka pakaian-pakaian yang bagus, pakaian-pakaian yang megah, pakaian-pakaian yang layak dipakai oleh mereka. Tentu kita sebagai seorang ayah, sebagai orang tua, ketika ditanya demikian, pasti kita akan menjawab demikian. Saya sudah bertanggung jawab sebagai seorang ayah. Saya sudah memenuhi hak anak-anak saya dengan memberikan nafkah kepada mereka. Saya sudah bekerja dari pagi sampai sore, bahkan sampai malam. Saya sudah berangkat bekerja ke kantor dari pagi, habis subuh langsung berangkat, kemudian pulang di malam hari. Itu adalah bagian dari tanggung jawab saya, bagian dari kewajiban saya sebagai seorang ayah di dalam memenuhi hak anak-anak saya. Tapi jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, memang benar ini adalah bagian dari tanggung jawab kita sebagai seorang ayah. Sebagaimana yang Allah perintahkan kepada kita untuk memberikan nafkah yang terbaik untuk anak-anak kita, untuk memberikan sesuatu yang terbaik untuk mereka, tempat tinggal, kemudian pakaian, makan, dan sebagainya. Tapi perlu kita pahami bahwasanya ada kewajiban yang lebih utama yang harus kita jalankan sebagai orang tua di dalam memenuhi hak mereka sebagai anak. Apa kewajiban itu? Allah katakan tadi di dalam surat At-Tahrim ayat yang ke-6. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Itulah kewajiban yang paling utama. Bagaimana kita jalankan peran kita sebagai seorang ayah, sebagai seorang kepala rumah tangga di dalam menjaga diri kita dan keluarga kita, istri dan anak-anak kita dari api neraka Allah Subhanahu wa taala. Inilah kewajiban kita yang paling utama. Yang terkadang mohon maaf di luar sana banyak tidak disadari oleh para ayah maupun para suami-suami. Dan tentu kita ketika menjaga mereka dari api neraka Allah Subhanahu wa taala tidak hanya sekedar dengan memberikan nafkah kepada mereka saja. Tidak hanya sekedar dengan memberikan mereka pakaian, tempat tinggal, makanan, minuman dan sebagainya, tidak. Tapi ada yang lebih penting dari itu yang harus kita perhatikan. Karena dengan hanya sekedar memberikan mohon maaf nafkah kepada anak-anak kita, dengan hanya sekedar memberikan kepada mereka pakaian, tempat tinggal, makanan, minuman dan sebagainya saja, itu tidak cukup bisa menjaga mereka, melindungi mereka dari api neraka Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu jamaah sekalian rahmati Allah, perlu kita pahami ada hak anak yang harus kita penuhi yang lebih dari apa yang kita bayangkan dan apa yang kita pikirkan selama ini. Dalam sebuah kisah pernah suatu hari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu kedatangan seorang ayah mengadu kepada beliau, curhat. Wahai khalifah, saya punya anak yang sangat durhaka. Saya punya anak yang sangat zalim terhadap saya sebagai orang tua. Saya nggak bisa terima. Saya kesal, saya marah ketika anak saya tadi menjadi anak yang durhaka. Setiap kali saya perintah dia membantah, setiap kali saya suruh dia nggak mau, setiap kali saya nasihatin dia membangkang. Apa solusinya wahai Khalifah Umar bin Khattab? Apa yang harus saya lakukan? Kalau perlu, tolong panggil anak saya, kamu berikan dia teguran. Siapa tahu dengan teguran yang kamu berikan anak saya bisa berubah. Anak saya bisa menjadi anak yang soleh, anak yang baik. Orang tua tadi ketika datang kepada Umar bin Khattab radhiyallahu an, beliau sangat marah menghadapi anaknya yang durhaka kepada dirinya. Kemudian apa yang dilakukan oleh Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu an? Beliau menerima curhatan, aduan yang dilakukan oleh si ayah tadi, sehingga beliau pun memerintahkan kepada asistennya untuk memanggil si anak ini.
Kalau begitu panggil anak dari bapak ini. Saya akan berikan nasihat, teguran, agar anak itu tidak menjadi anak yang durhaka. Kemudian anaknya dipanggil oleh Khalifah Umar bin Khattab. Datanglah anak tadi menghadap Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kemudian ditanya oleh Khalifah, benar, apakah benar kamu sebagai seorang anak sudah durhaka kepada ayah kamu, kepada orang tua kamu? Benar wahai Khalifah. Anak tadi mengaku kalau dia sudah menjadi anak yang durhaka. Saat ini jamaah sekalian rahmati Allah, kalau kita lihat balik ya, di zaman kita sekarang ini, waliyadzubillah, banyak di luar sana berita-berita yang kita dapati tentang ya anak-anak yang durhaka kepada orang tuanya. Baru beberapa hari yang lalu kita dapati ada anak yang tega meletakkan orang tuanya di sebuah panti asuhan dengan berlepas diri dari orang tuanya. Dia mengatakan kepada petugas panti asuhan tadi, ini saya titipkan orang tua saya tidak mau tahu urusan orang tua saya, sampai meninggal pun jangan kabari saya. Waliyadzubillah. Itu contoh anak yang durhaka. Ketika saya pernah bertanya kepada syekh saya di kampus, bagaimana hukumnya seorang anak meletakkan orang tua di panti asuhan, beliau langsung menangis dan mengatakan satu, hadza min uquqil walidain. Ini termasuk bentuk durhakanya seorang anak terhadap orang tua. Bayangkan kita kecil, dia sudah diasuh oleh orang tua kita. Mereka rela tidak tidur, mereka rela menghabiskan waktunya untuk merawat, menjaga kita, mengasuh kita. Kok tega-teganya ketika mereka sudah dewasa, mereka sudah sepuh, kita sebagai anak justru menelantarkan mereka dan menyerahkan mereka ke panti asuhan. Waliyadzubillah. Ini termasuk contoh anak durhaka. Dan ini terjadi di negara kita. Di beberapa hari yang lalu muncul berita ini. Ada 4 anak yang dia tidak mau, satu pun tidak mau merawat orang tuanya. Padahal anaknya 4. Seorang ibu mampu merawat 4 anak, tapi 4 anak tidak mampu merawat satu orang ibu. Bayangkan 4 anak tidak mampu merawat satu ibu. Sehingga mereka pasrah meletakkannya di panti asuhan. Padahal seorang ibu mampu merawat 4 anaknya dengan baik, dibesarkan dengan baik, diberikan nafkah, diberikan air susunya dengan baik. Ini sebagai contoh bentuk durhakanya seorang anak kepada orang tua. Khalifah Umar ketika mendapati anak tadi durhaka, beliau marah. Beliau mengatakan kepada anak tadi, ittaqillah. Takutlah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala, wahai anak. Ini orang tua kamu. Ini ayah kamu, tidak boleh kamu durhaka kepada dia. Setelah dinasihati oleh Khalifah Umar bin Khattab, kemudian anak tadi mengatakan kepada Khalifah Umar bin Khattab, wahai Khalifah, saya mau bertanya, boleh enggak? Silakan. Bagaimana hukumnya jika saya durhaka kepada orang tua saya, kepada ayah saya, karena ayah saya tidak pernah memberikan hak-hak saya sebagai anaknya. Dia tidak pernah menjalankan kewajibannya sebagai orang tua. Tapi kemudian ayahnya mengatakan, wahai Khalifah, saya sudah menjalankan kewajiban saya. Sebagai orang tua, saya sudah penuhi hak anak-anak saya. Saya sudah berikan dia tempat tinggal, saya sudah berikan dia makanan, minuman, saya sudah berikan segala-galanya. Apa yang dia inginkan saya berikan. Kewajiban apa lagi yang belum saya berikan kepadanya, wahai Khalifah? Kemudian anaknya mengatakan, satu wahai Khalifah, ada satu kewajiban yang tidak dilaksanakan oleh orang tua saya, oleh ayah saya dengan baik, yang itulah menjadi penyebab kenapa saya durhaka kepada ayah saya. Kemudian ditanya oleh Khalifah Umar, apa kewajiban orang tua kamu, ayah kamu yang tidak dijalankan sebagai hak kamu sebagai seorang anak? Dia tidak pernah mendidik saya. Dia tidak pernah mengajari saya kepada kebaikan. Sehingga hal inilah yang kemudian menjadikan saya menjadi anak yang durhaka kepadanya. Khalifah Umar ketika mendengarkan jawaban dari anak tadi, beliau langsung marah seketika itu juga kepada si ayah.
Apa yang dikatakan oleh Khalifah Umar? Kamulah yang menjadi penyebab anak kamu durhaka kepadamu. Kamulah yang menjadi penyebab. Karena kamu tidak menjalankan kewajiban dan tugasmu sebagai seorang ayah. Ingat dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan bahwa kullu mauludin yuladu alal fitrah. Anak itu semua lahir dalam keadaan fitrah. Kemudian siapa yang menjadikan anak tadi tidak fitrah lagi? Siapa yang menjadikan anak tadi menjadi anak yang mohon maaf, durhaka dan sebagainya, anak yang tidak baik? Rasulullah menyebutkan justru yang paling utama siapa faktornya? Fa'abawahu. Orang tuanya lah. Ayah dan ibunya lah. Yuhawwidanahu yang menjadikan dia Yahudi, wa yumajjisanahu yang menjadikan dia Majusi, wa yunassiranahu dan yang menjadikan dia Faktor orang tualah yang paling dominan, bukan faktor yang lain. Terkadang kita seringkali menyalahkan lingkungan. Oh, lingkungannya nggak baik. Anak saya pergaulannya nggak baik. Gadget yang membuat anak saya jadi rusak. Kita nggak pernah mengevaluasi, mengkoreksi diri kita sebagai orang tua. Kita boleh menyalahkan lingkungan, kita boleh menyalahkan pergaulan anak-anak kita ketika anak kita menjadi demikian. Boleh, silakan. Itu mungkin faktornya juga. Tapi kita nggak pernah mengevaluasi, nggak pernah mengkoreksi diri kita selama ini. Apakah kita sudah benar di dalam mendidik anak-anak kita, di dalam memberikan pengajaran kepada mereka untuk menjadi anak yang soleh dan solehah. Kita evaluasi. Bisa jadi selama ini seperti ayah yang mengadu kepada Umar bin Khattab tadi, bisa jadi kita selama ini mohon maaf. Seperti ayah tadi. Kita hanya memberikan kepada anak kita hak mereka hanya sebatas nafkah saja. Kita tidak terlalu peduli dengan pendidikan mereka. Kita tidak peduli dengan agama mereka. Bahkan setiap kali kita diingatkan, Pak, anaknya kok seperti itu, udah biarin dah, dia udah besar. Biarin aja, orang dia udah besar kok, dia udah tahu mana yang baik, mana yang jelek. Udah, kita nggak usah ikut campur lah sebagai orang tua. Seringkali kita seperti itu sebagai orang tua, terkesan lebih memberikan kebebasan kepada anak-anak kita. Kita nggak mendidik mereka. Jangan salahkan kemudian waliyadzubillah ketika anak-anak kita menjadi anak-anak yang durhaka kepada kita sebagai orang tua. Maka dari itu jamaah sekalian yang rahmati Allah, Allah mengingatkan kepada kita dalam ayat ini. Tugas kita yang paling utama di dalam memenuhi hak anak-anak kita. Tidak hanya sekedar memberikan nafkah. Tidak hanya sekedar bekerja dari pagi sampai malam hanya untuk memenuhi kebutuhan mereka, kebutuhan sandang pangan papan mereka saja. Tidak. Tapi yang Allah perintahkan dalam ayat ini apa? Qu anfusakum wa ahlikum naro. Kalau hanya sekedar memberikan nafkah kepada mereka, tidak bisa sampai kapanpun waliyadzubillah demi Allah tidak bisa menyelamatkan mereka dari api neraka Allah Subhanahu wa taala. Ketika nanti di akhirat waliyadzubillah seandainya anak kita kemudian dimasukkan oleh Allah ke dalam api neraka, apakah kita bisa bicara di hadapan Allah, ya Allah saya sudah memberikan nafkah kepadanya, ya Allah saya sudah memberikan rumah yang megah, saya sudah belikan dia mobil, saya sudah memberikan dia gadget yang mahal, ya Allah. Apakah itu nanti yang akan kita bicara di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Tentu Allah akan mengatakan tidak. Bukan dengan cara seperti itu. Bagaimana cara kita menyelamatkan mereka dari api neraka Allah? Sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ketika menjelaskan ayat ini beliau mengatakan bi'allimuhum wa ta'dibuhum. Dengan dua cara. Yang pertama dengan ta'lim. Memberikan pengajaran kepada mereka. Mentransfer ilmu. Kalau kita sebagai orang tua mohon maaf belum dikaruniakan oleh Allah ilmu yang mumpuni, ilmu yang banyak sehingga kita tidak bisa mentransfer ilmu kepada mereka. Karena faqidu syai' la yu'ti. Orang yang enggak punya ilmu enggak akan bisa memberikan ilmu. Maka sekolahkanlah anak-anak kita di sekolah-sekolah yang kita tahu memiliki kemampuan untuk bisa mendidik anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Sekolahkan.
meletakkan anak-anak kita di sekolah-sekolah seperti itu. Saya sering mengatakan, pertama kali kalau kita ingin menyekolahkan anak kita, lihat visi misi sekolah itu. Itu yang paling utama. Bukan hanya sekadar melihat bangunan, fisik bangunannya saja. Oh, sekolahnya megah. Oh, sekolahnya ada AC-nya. Oh, sekolahnya ada lab-nya. Oh, sekolahnya ada ini. Tidak. Yang paling utama apa? Lihat visi misi dari sekolah itu. Itu yang paling utama. Pilih. Apakah visi misi sekolah itu bisa menjadikan anak kita menjadi anak yang soleh? Apakah visi misi sekolah itu bisa menjadikan anak kita menjadi anak-anak yang nanti kelak setelah mereka dewasa mereka akan berbakti kepada kita sebagai orang tua. Ini yang paling utama yang harus kita perhatikan. Maka pilihlah sekolah-sekolah anak yang dengan sekolah-sekolah yang sesuai dengan visi misi yang baik. Kemudian yang kedua kata sahabat Ali adalah wa ta'dibuhum, setelah kita meletakkan anak kita menyekolahkan mereka di sekolah-sekolah yang baik, jangan lupa kita ta'dibuhum. Apa ta'dibuhum? Itu dengan memberikan perhatian pendidikan kepada mereka. Kita belajar dari kisah Ibunda Anas bin Malik radhiyallahu an. Ya, Ibunda Anas bin Malik radhiyallahu an. Ketika Rasulullah datang ke Madinah, seluruh masyarakat Ansor yang ada di Madinah berlomba-lomba untuk memberikan hadiah terbaik yang mereka miliki kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang ngasih unta, ada yang ngasih apa, ada yang ngasih apa. Mereka semua berlomba-lomba sebagai bentuk memuliakan Rasulullah SAW. Tapi kemudian datang Ibunda Anas bin Malik radhiyallahu an datang menghadap Rasulullah dengan tidak membawa hadiah apapun. Dia mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, mohon maaf, saya tidak memiliki hadiah-hadiah yang mewah seperti mana masyarakat Madinah yang lain. Saya adalah orang yang tidak mampu. Tapi saya punya anak kecil ini yang usianya baru 10 tahun. Itu sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Saya titipkan anak ini kepadamu ya Rasulullah. Biarlah anak ini berbakti kepadamu, biarlah anak ini membantu kamu untuk memenuhi segala kebutuhan-kebutuhanmu. Jadi Anas bin Malik radhiyallahu usia 10 tahun sudah dititipi oleh ibundanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita bicara tentang lembaga pendidikan saat ini, wah, kalau seandainya Rasulullah hidup di zaman kita ini, lembaga pendidikan yang paling the best. Benar tidak? Kalau kita sudah meletakkan anak kita, menitipkan anak kita untuk dididik langsung oleh Rasul, jelas. Berarti sudah didikan yang baik. Mungkin kebanyakan kita orang tua ketika sudah seperti itu ya sudah, oh anak saya sudah sama Rasulullah kok aman sudah, ya kan? Nggak bakalan jadi anak yang durhaka, nggak bakalan jadi anak yang nakal, aman sudah, orang dididik langsung sama Rasulullah. Tapi Ibunda Anas bin Malik nggak berlepas diri begitu saja. Beliau nggak lepas tangan begitu saja. Apa yang beliau lakukan? Setiap hari beliau kontrol bagaimana pendidikan yang didapat oleh Anas bin Malik dari Rasulullah SAW. Setiap hari ditanya, apa yang kamu dapatkan hari ini dari Rasulullah wahai anandaku? Ditanya. Jangan pernah engkau durhaka kepada Rasulullah. Jangan pernah engkau ya melawan Rasulullah, tapi taatilah apapun yang diperintahkan oleh Rasulullah kepadamu. Diingatkan lagi, dinasihati terus. Ini peran sebagai seorang ibu, ini yang harus ada. Peran sebagai seorang ayah, walaupun dia sudah meletakkan anaknya di sekolah yang bagus sekalipun, jangan sampai kemudian dia berlepas tangan. Udahlah, saya nggak mau tahu urusan pendidikan anak. Biarlah, yang penting sekolahnya udah bagus. Ya, saya sudah pasrahkan saja sama sekolah, mau dijadiin apa anak saya silakan. Enggak. Tapi pentingnya ada takdibum. Pola controlling, dikontrol. Ditanya apa yang sudah dia dapat dari sekolahnya, apa yang dia pelajari dari sekolahnya. Kalau seandainya anaknya tadi punya masalah, diingatkan, dinasehati. Itu yang dilakukan oleh Ibunda Anas bin Malik radhiyallahu anhu.
Pernah suatu hari ketika Rasulullah SAW memberikan satu rahasia. Rasulullah membisiki Anas bin Malik radhiyallahu anhu satu rahasia. Kemudian Rasulullah mengatakan kepada Anas bin Malik, silakan engkau sampaikan rahasia ini kepada si fulan. Pergilah Anas bin Malik. Namanya anak kecil kan kadang suka lupa. Di tengah jalan diajak teman-temannya main. Sedang main, datang Rasulullah. Wahai Anas, gimana? Sudah sampaikan rahasia saya tadi kepada si fulan? Oh, maaf ya Rasulullah, belum. Silakan saya sampaikan. Ya. Pergi lagi dia. Namanya anak kecil lupa, lapar. Pulang ke rumah, minta makan sama ibunya. Makan. Karena makan keasikan, lupa lagi untuk menyampaikan rahasia yang disampaikan oleh Rasulullah SAW kepada si anak tadi. Kemudian ibunya nanya, wahai Anas, apakah hari ini ada tugas dari Rasulullah kepadamu? Ya Allah, maaf ibu, lupa saya. Rasulullah ngasih saya satu tugas tapi belum saya laksanakan. Dari tadi saya keasikan terus. Pertama keasikan main, kedua keasikan makan di rumahnya, istirahat. Kata ibunya, apa tugas yang disampaikan oleh Rasulullah kepadamu? Rasulullah menyampaikan kepadaku sebuah rahasia yang aku harus sampaikan kepada seseorang ya ibu. Rahasia apa kata ibunya? Ibunya penasaran dong, rahasia apa? Wajar lah kalau kita juga di posisi ibunya pasti penasaran kan, rahasia apa dong? Apa yang dikatakan oleh Anas bin Malik? Jangan ibu, ini kan rahasia, nggak boleh. Rasulullah memerintahkan kepada aku untuk menjaga rahasia ini, hanya aku boleh sampaikan kepada seseorang. Kemudian kata ibunya, udah kalau begitu kamu jaga rahasia ini, sekarang juga kamu sampaikan rahasia ini kepada orang itu. Laksanakan tugas apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Dan ingat, jangan sampai kamu lalai di dalam melaksanakan tugasmu. Justru ibunya marah kepada Anas bin Malik ketika anaknya tadi agak sedikit lalai di dalam menjalankan tugas yang diberikan oleh Rasulullah. Ibunya mengatakan, sekarang kamu laksanakan tugas Rasulullah. Jangan pernah kamu mengulangi kembali ya hal seperti ini. Apapun tugas yang diberikan oleh Rasulullah kepadamu, laksanakan segera. Walaupun kamu dalam keadaan lapar, walaupun diajak temanmu bermain dan sebagainya. Ini peran kita sebagai seorang ayah, sebagai orang tua. Ketika mendapati tugas anak-anak kita di sekolah, kita dukung. Tapi zaman sekarang mohon maaf, anak baru dikasih PR sedikit langsung curhat sama gurunya. Pak guru, anak saya jangan dikasih PR dong, kasihan tuh keberatan, bla 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 bla. Harusnya kita mendukung apa yang diberikan tugas oleh sekolah anak kita. Sebagai bentuk kepedulian kita, kewajiban kita sebagai orang tua di dalam mendidik mereka adalah dengan ikut mendukung. Segala apapun hal yang positif yang dilakukan oleh sekolah kita, kita dukung. Itu sebagai bentuk kewajiban kita di dalam memenuhi hak anak-anak. Maka jamaah sekalian yang rahmati Allah, yang paling utama apa tadi? Ta'dibuhum wa 'allimuhum. Hak yang harus dipenuhi oleh kita sebagai orang tua adalah mengajari mereka, mendidik mereka. Walaupun kita sudah meletakkan mereka di sekolah-sekolah yang favorit sekalipun, jangan kemudian kita berlepas tangan. Penting bagi kita untuk terus mengontrol, memperhatikan apapun pendidikan yang didapat oleh anak-anak kita di sekolah mereka. Jika mereka mendapatkan pendidikan yang tidak sesuai dengan syariat Islam, kita ingatkan. Ya, kalau seperti itu jangan diikutin. Kalau ada yang seperti itu nggak perlu diikutin. Ikutilah hal-hal yang baik saja. Ya, ini pentingnya kita sebagai orang tua. Kemudian yang kedua, ikhtiyarul as-salihah at-tayyibah datul asli at-tayyib wal khuluqul qayyim. Maka dari awal agar menjadikan anak kita menjadi anak-anak yang saleh-salihah, anak-anak yang diselamatkan oleh Allah dari api neraka, dari awal saja sudah diperintahkan kepada kita sebagai seorang laki-laki, bahkan di dalam mencari pasangan pun carilah pasangan yang baik.
Bahkan begitu juga dengan wanita. Carilah pasangan yang baik. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW mengatakan tungkahul arba li arba. Tungkahul mar'ah li arba. Wanita itu dinikahi karena 4 hal. Yang pertama apa? 5 liha. Hartanya. Wanitanya sugih. Hartanya banyak. Keturunan ningrat. Keturunan konglomerat. Warisan yang didapat oleh orang tuanya banyak. Ya. Wanitanya kaya raya. Itu yang pertama. Ya. Bisa jadi ada seorang laki-laki dia mencari wanita yang ya. Maka dulu ada cerita-cerita lucu anak-anak kecil ketika ditanya oleh gurunya, kamu ingin jadi apa? Saya ingin jadi polisi, saya ingin jadi tentara, saya ingin. Ketika ada seorang anak perempuan ditanya, kamu ingin jadi apa? Wah, saya ingin jadi pengusaha sukses. Anak perempuan tadi. Terakhir ada anak laki-laki ditanya, lah kamu ingin jadi apa? Saya ingin nikah sama dia. Ingin nikah sama temannya yang ingin jadi pengusaha tadi. Maksud apa? Dicari hartanya. 5 liha. Kemudian yang kedua, lihasabiha. Apa itu hasabiha? Keturunan. Biasanya seseorang ketika menikah yang dilihat apa? Keturunannya. Dia keturunan orang baik-baik tidak? Dia keturunan konglomerat enggak? Dia keturunan orang yang punya jabatan dan pangkat tidak? Pasti itu yang dilihat. Ya. Jangan sampai ya dia tidak melihat itu. Bibit bobotnya itu diperhatikan, dilihat. Kemudian yang ketiga apa? Lijamaliha. Perempuan itu dinikahi yang ketiga karena kecantikannya. Ketika kita memilih, maka dalam Islam itu ada nadhor. Sebelum memantapkan diri untuk menikah, kita dianjurkan untuk nadhor, melihat dulu. Srek enggak? Oh cantik. Ah, saya terima. Oh mohon maaf kurang. Enggak. Boleh, enggak masalah. Ya, li jamaliha. Kemudian yang terakhir lidiniha. Karena agamanya. Dari 4 hal ini kata Rasulullah SAW, mana yang kita pilih? Fatfar bidatid din taribat yadaka. Pilihlah yang paling baik agamanya, taribat yadaka. Engkau akan tenang. Dari 4 hal ini kalau kita pilih yang paling baik agamanya, tenang hati kita di dalam menjalani rumah tangga. Bukan gak ada konflik, pasti akan ada konflik. Cuman konfliknya gak terlalu rumit ibaratnya. Susah-susah kita mendidik istri kita untuk menjadi istri yang soleh. Beda kalau istri kita mohon maaf 0, belum punya basic agama, sulit diarahkan, diajak untuk menjadi istri yang soleh, sulit. Ya. Perjuangan pengorbanannya berat. Diarahkan, diajak sama-sama, ayo kita sama-sama ya meniti jalan yang benar, sama-sama berada di dalam kapal yang menuju ke dalam surganya Allah, itu berat. Makanya Rasulullah mengatakan fatfar bidatid din taribat yadaka. Pilihlah yang paling baik agamanya, maka engkau akan tenang. Mudah mengajak sama-sama menuju ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka yang pertama Rasulullah SAW menganjurkan kepada kita agar bagaimana kita bisa mendidik anak-anak kita kelak menjadi anak-anak yang soleh dan soleha di dalam memenuhi hak-hak mereka. Yang paling utama adalah pilihlah pasangan-pasangan yang baik. Begitu juga dengan para wanita. Pun demikian ketika dia memilih pasangan yang ingin dijadikan sebagai suaminya, sebagai pemimpin di dalam rumah tangganya, maka pilihlah suami-suami yang baik. Bukan hanya sekedar mohon maaf, ya, laki-laki yang mapan dari sisi harta saja, tetapi laki-laki yang bukan hanya mapan dari sisi harta, tetapi juga memiliki kemampuan ya dari sisi agama, menjadi laki-laki yang soleh, karena dialah nanti yang akan menjadi pemimpin di dalam rumah tangganya. Ya, karena rumah tangga itu tergantung nahkodanya. Siapa nahkodanya? Ya kita, para suami, kita, para ayah, kita laki-laki. Ya. Kemana kita akan bawa kapal bahtera rumah tangga ini? Apakah ke surganya Allah Subhanahu wa taala atau justru sebaliknya? Kita yang nanti akan membawa mereka waliyadzubillah ke dalam api neraka Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya apa yang harus kita lakukan? Ikhtiyarul ismul jamil
pilihlah nama yang terbaik buat anak-anak kita. Ingat, nama itu mengandung doa. Setiap kali kita orang tua di dalam memanggil mereka, memanggil anak-anak kita, itu mengandung doa. Maka pilihlah anak-anak kita dengan nama yang terbaik. Bukan sekedar mohon maaf di zaman now, kebanyakan di luar sana orang tua kalau memilih nama anaknya, nama-nama yang ngetren, nama-nama yang viral, nama-nama yang menurut mereka nama-nama yang ya kebarat-baratan dan sebagainya. Anaknya dikasih nama Luis Figo, ya kan. Padahal dia juga nggak tahu apa nama Luis Figo itu, ya kan. Anaknya dikasih nama Ronaldo, padahal dia nggak tahu nama Ronaldo artinya apa. Pilih nama untuk anak-anak kita dengan nama yang baik. Kenapa? Karena itu mengandung doa. Contoh, kalau kita kasih nama anak kita dengan nama yang baik, sama saja kita mendoakan anak kita untuk menjadi sesuatu yang baik tadi, yang sesuai dengan nama yang kita berikan. Misalnya kalau namanya ya anak kita tadi misalnya namanya ya Pak Sulis ya. Apa artinya Sulis? Pak Hadi misalnya. Wah, Masya Allah, Pak Hadi kan baik. Artinya apa? Petunjuk. Harapannya apa? Ketika dipanggil Pak Hadi, mudah-mudahan Pak Hadi senantiasa mendapatkan petunjuk dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti itu. Baru tahu Pak Hadi? Enggak juga kan. Ini sebagai contoh. Pilih nama-nama yang baik. Bukan hanya sekedar nama yang ngetren, nama yang terkenal. Ya kan ada pemain sepak bola yang lagi favorit, yang lagi terkenal. Wah, langsung anaknya dikasih nama pemain sepak bola itu. Ada lagi artis yang terkenal, langsung ada lagi misalnya YouTuber yang terkenal, langsung anaknya dikasih nama seperti YouTuber itu. Padahal belum tentu nama-nama yang diberikan tadi nama-nama yang baik. Maka kita sebagai bentuk ya di dalam menjalankan kewajiban kita sebagai orang tua dan ayah di dalam memenuhi hak mereka dengan apa? Memberikan nama yang terbaik. Karena dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan, ya berikanlah nama anak-anak kalian dengan nama yang terbaik. Fa innahu sayunadi bihi bainan nas fid dunya wa yunadi bihi yaumal qiyamah. Karena nama itulah nanti yang juga akan dipakai untuk di akhirat kelak. Jadi nanti ketika di akhirat kelak, ketika Allah memanggil kita dengan nama yang sudah diberikan oleh orang tua kita. Jadi nanti ketika dihisap oleh Allah, ya ketika dipanggil untuk masuk ke dalam surganya Allah, itu nanti sesuai dengan nama-nama yang kita miliki, yang sudah diberikan oleh orang tua kita. Maka berikanlah nama anak-anak kita dengan nama yang terbaik. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Dulu sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu pernah punya satu nama tapi namanya nggak baik, kemudian oleh Rasulullah diganti. Ya. Ada yang tahu nama asli beliau siapa? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Itu bukan namanya. Bukan nama sahabat Abu Bakar, namanya bukan Abu Bakar. Abu Bakar itu adalah lakop panggilan. Ya, gelar. Pak Budi tahu nama asli sahabat Abu Bakar? Nggak tahu ya. Nama asli beliau itu adalah Abdul Uzza. Apa itu Abdul Uzza? Hambanya Uzza. Uzza itu salah satu patung yang disembah oleh orang-orang musyrikin yang ada di kota Mekah. Tapi setelah masuk Islam oleh Rasulullah diganti dengan nama Abdullah. Jadi nama asli sahabat Abu Bakar itu adalah Abdullah. Bukan Abu Bakar. Kalau kita selama ini kan taunya Abu Bakar. Oleh Rasulullah diganti dengan Abdullah, hamba Allah yang terbaik. Ya, tadi. Jadi kalau kita punya anak nama-namanya nggak sesuai, namanya nggak baik, nggak apa-apa kok diganti. Ya, walaupun harus bancaan lagi, walaupun harus ganti di dukcapil lagi, nggak masalah. Daripada mohon maaf, ya namanya nanti kelak di akhirat dipanggil dengan tidak sesuai atau alias dengan panggilan yang tidak baik. Wallahu a'lam bishawab. Ya, seperti sahabat Abu Bakar tadi namanya Abdul Uzza diganti oleh Rasulullah dengan Abdullah. Kemudian yang selanjutnya adalah i'anatuhum 'alal khair. Ya. Bantu anak kita, dorong anak kita untuk tetap berada di dalam kebaikan. Dorong anak kita untuk tetap berada di dalam kebaikan.
Berikan kepada mereka fasilitas-fasilitas yang mendukung mereka untuk menjadi anak yang baik. Jangan sampai kita berikan kepada mereka fasilitas yang justru menyesatkan mereka, menjauhkan mereka dari kebenaran. Sering kali ditanya, boleh tidak Ustadz kita berikan gadget kepada anak kita? Boleh tidak kita berikan gadget kepada mereka? Kalau gadget tadi memang mendukung mereka di dalam kebaikan, silakan. Tapi kalau gadget tadi justru ya, membuat mereka semakin jauh dari kebaikan, semakin melalaikan Allah Subhanahu wa taala, semakin melalaikan ibadah mereka kepada Allah, jangan kita berikan. Jadi kalau anak kita disuruh sholat misalnya, nak sholat, nak nanti dulu lagi asik main game. Nunggu selesai gamenya, ini belum selesai nih lagi seru nih main game. Ambil HP-nya, jangan pernah diberikan lagi. Berarti itu menunjukkan bahwasanya gadget yang kita berikan bukan mendukung mereka kepada kebaikan. Tapi kalau gadget itu bisa mendukung mereka kepada kebaikan, silakan. Apapun fasilitas yang kita berikan kepada mereka, kalau itu mendukung kepada kebaikan, silakan kita berikan. Tapi jika fasilitas yang kita berikan itu justru malah menjauhkan mereka dari kebaikan, jangan pernah kita berikan kepada mereka. Apapun yang kita berikan kepada mereka nanti kelak di hari yaumil qiyamah kita akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sering kali kita lupa sebagai orang tua ketika kita memberikan misalnya gadget dan sebagainya kepada anak kita. Kita belikan mereka bahkan dengan harga yang mahal. Ya. Ketika kemudian gadget tadi digunakan oleh anak kita kepada hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang bermaksiat kepada Allah. Seringkali kita lupa bahwasanya kita juga nanti akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah kelak di hari kiamat. Bukan hanya anak kita saja yang Allah minta pertanggungjawaban. Kita sebagai orang tua pun demikian. Kenapa? Karena kita yang mendukung fasilitas itu. Kita yang memberikan fasilitas itu kepada mereka. Sehingga mereka melakukan perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini sebagai bentuk memenuhi hak mereka adalah i'anatuhum 'alal khair. Ya. Kemudian yang terakhir jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ad-du'a lahum. Banyaklah kita mendoakan mereka dengan doa-doa yang baik. Wala tad'u alaihim, jangan sampai kita mendoakan mereka dengan doa-doa yang jelek, dengan yang buruk. Jangan sampai keluar dari lisan kita, dari mulut kita sebagai orang tua perkataan-perkataan yang jelek kepada mereka. Kadang kita kalau lagi marah, lagi kesal dengan anak kita, terkadang seringkali keluar perkataan-perkataan yang jelek kepada anak kita. Jangan sampai itu terjadi jamaah sekalian. Dalam keadaan marah sekalipun, ketika kita ingin mengatakan sesuatu kepada anak kita, katakanlah yang baik. Sering saya sampaikan, ketika lagi marah sama anaknya langsung katakan yang baik. Kamu nggak boleh seperti itu, kelak kamu akan jadi seorang presiden misalnya. Siapa tahu benar. Karena Syekh Sudes hafizahullah ta'ala, salah seorang imam di Masjidil Haram, beliau pernah menceritakan ya, min asbabi, di antara sebab beliau menjadi imam di Masjidil Haram, salah satunya adalah berkat doa yang diucapkan oleh ibundanya di saat marah dengan Syekh Sudes di waktu kecil. Bayangkan ibunya sudah mempersiapkan makanan buat tamu yang akan datang sebentar lagi, di atas meja makan semua udah disiapin. Karena akan ada tamu. Datang Syekh Sudes kecil, lari, diberantakin semuanya. Kita kalau sebagai orang tua, kalau di posisi ibundanya Syekh Sudes marah enggak? Marah ya. Berantakin semuanya, padahal tamu udah mau datang nih. Udah disiapin, diberantakin semuanya. Marah ibunya. Tapi ketika marah, apa yang diucapkan ibunya? Kelak kau akan jadi imam Masjidil Haram. Sambil marah tuh ngomongnya. Dan ternyata qadarullah benar jadi imam di Masjidil Haram. Jadi kalau Pak Hadi lagi marah sama Ridho, ucapkan yang baik Pak Hadi.
Biar apa? Biar jadi orang yang baik ke depannya. Jangan pernah mengucapkan perkataan-perkataan yang jelek kepada anak kita. Kenapa? Karena apa yang keluar dari mulut kita sebagai orang tua itu mengandung doa. Wallahu a'lam bishawab. Baik Bapak Ibu sekalian rahmatullahi Allah Subhanahu wa taala, itu tadi yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan kita semua diberikan kemudahan oleh Allah untuk menjadi ayah-ayah yang baik, ya, the best father di dalam mendidik anak-anak kita untuk menjadi anak-anak yang saleh dan salehah, dan semoga kita dimudahkan dan dimampukan oleh Allah untuk memenuhi hak-hak mereka sebagai anak kita, agar kita sama-sama kelak dimasukkan oleh Allah di akhirat bersama keluarga kita di dalam jannahnya Allah Subhanahu wa taala dan diselamatkan dari api neraka Allah. Amin ya rabbal alamin.